Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nuraini Munawaroh dengan NIM H1A11999 dengan prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin dari etika pemerintahan, di antaranya yang pertama, pengertian etika pemerintahan, yang kedua, nilai-nilai etika pemerintahan, yang ketiga, wujud etika pemerintahan, yang keempat, masalah etika pemerintahan, yang kelima, landasan etika pemerintahan Indonesia, yang keenam, prinsip negara hukum dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian berikut ini beberapa poin yang akan saya jelaskan mengenai etika pemerintahan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian etika pemerintahan, kemudian mengapa etika penting dalam pemerintahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika pemerintahan, apa yang dimaksud dengan etika pemerintahan itu. Apa sih yang dimaksud dengan etika pemerintahan itu? Etika pemerintahan itu merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Nah, kemudian mengapa etika penting dalam pemerintahan? Karena etika dapat dianggap penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama, masalah yang ada dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin lama semakin kompleks. Dan yang kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan. Kemudian beralih ke nilai-nilai etika pemerintahan. Berikut ini beberapa nilai keutamaan dari etika pemerintahan, yaitu yang pertama, penghormatan terhadap hidup manusia dan hak asasi manusia lainnya. Yang kedua, kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun terhadap manusia lainnya. Yang ketiga, kesederhanaan dan pengendalian diri. Yang keempat, keadilan dan kepantasan merupakan sikap yang terutama harus diperlakukan terhadap orang lain. Kemudian, wujud dari etika pemerintahan yang baik dan sehat atau kita sebut dengan good governance. Apa sih yang dimaksud dengan good governance itu? Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, kemudian pasar yang efisien, pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Kemudian, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan sehat atau good governance, yaitu dengan cara yang pertama, pemerintahan yang konstitusional, yang kedua, pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya, yang ketiga, pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swasta, dan masyarakat, yang keempat, pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan. Kemudian beralih ke masalah etika dalam pemerintahan. Salah satu contoh nyata yang masih saja dilakukan oleh individu dalam organisasi pemerintahan yakni KKN. Sebenarnya apa sih KKN itu? KKN yaitu suatu tindakan penyalahgunaan kekayaan negara dalam konsep modern yang melayani kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau perorangan itu sendiri. Akan tetapi, praktek korupsi sendiri seperti suap atau sogok kerap ditemui di tengah masyarakat tanpa harus melibatkan hubungan negara. Kemudian kita akan berlanjut lagi ke landasan etika pemerintahan Indonesia.
Landasan etika pemerintahan Indonesia yaitu meliputi yang pertama, falsafah Pancasila dan Konstitusi atau Undang-Undang tahun 1945 Negara Republik Indonesia. Yang kedua, TEP MPR nomor 11 garis miring MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok kepegawaian, LN nomor 169 dan tambahan LN nomor 3090. Kemudian yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang keenam, PP Nomor 60 tentang disiplin pegawai negeri. Kemudian yang terakhir mengenai prinsip negara hukum dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Apa saja prinsip negara hukum? Yang pertama ada asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang secara umum, harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal. Kemudian yang kedua mengenai perlindungan hak-hak asasi. Kemudian yang ketiga, pemerintah terikat dalam hukum. Kemudian yang keempat, monopoli pelaksanaan pemerintah untuk menjamin penegak hukum. Hukum harus ditegakkan ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa di tengah masyarakat terdapat instrumen yuridis penegak hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Kemudian yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu, dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan dari beberapa poin dari etika pemerintahan. Kemudian dapat disimpulkan dari beberapa poin dari etika pemerintahan bahwa saat ini perlunya pengetahuan tentang cara beretika dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik. Pelatihan-pelatihan serta seminar tentang pelayanan publik pun harus gencar dilakukan agar para pemberi layanan tidak semena-mena dalam melayani masyarakat. Demikianlah hasil dari presentasi saya tadi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.